Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kajian pada hari ini telah selesai dan sekarang mari kita sama-sama kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, ini datangnya dari seorang gadis, yaitu akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, kami seorang gadis ingin menanyakan kedua hal. Yang pertama, saya ini akan dijodohkan oleh bapak saya dengan pilihannya. Sedangkan yang kedua, saya sendiri punya pacar. Apakah saya harus memaksa dan kawin lari? Mohon jawaban dari Bapak. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalam Zahrotun. Nah, untuk adik atau Mbak Zahrotun, di sini sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, tugas daripada orang tua terhadap anak itu unsurnya ada 3. Yang pertama yaitu memberi nama. Yang kedua memberikan pendidikan. Sedangkan yang ketiga menikahkan. Jadi yang pertama, Anda telah diberi nama dengan nama yang cukup bagus, Zahrotun. Tujuan pokok daripada orang tua memberikan nama itu adalah untuk supaya bisa mempengaruhi di dalam kehidupannya nanti. Sedangkan yang kedua yaitu telah pendidikan. Anda telah mungkin tidak Anda sampaikan sampai di mana, apa sudah sarjana dan lain sebagainya, di sini Anda tidak menyebutkan. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menikahkan. Kalau orang tua Anda sesuai dengan pertanyaan Anda, yaitu Anda akan dijodohkan oleh orang tua dengan pilihannya. Biasanya orang tua itu pandangannya yang pertama itu adalah masalah faktor ekonomi, faktor kemapanan, dan faktor setidak-tidaknya orang tua tidak menginginkan anaknya itu hidup dalam penderitaan. Ini pandangan daripada orang tua. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa seorang gadis atau seorang jejaka itu biasanya untuk memilih jodoh atau memilih pasangan hidup itu ada haknya masing-masing. Hak seorang laki-laki yang pertama adalah untuk memilih jodoh. Siapa saja yang mau dipilih, itu si A, itu si B, itu si C, itu adalah hak daripada seorang laki-laki. Sedangkan seorang perempuan juga mempunyai hak, yaitu hak untuk menolak. Nah, kalau tadi Anda akan dijodohkan oleh orang tua, hak Anda bisa Anda pergunakan. Tapi paling tidak Anda harus berkata atau setidak-tidaknya menyampaikan kepada orang tua atau kepada ayah, jangan sampai terjadi emosi, jangan sampai terjadi kemarahan seorang tua. Mbak atau adik paling tidak bisa mendekati ibu, karena biasanya anak itu 80% dekat dengan ibu, yang 20% dekat dengan ayah. Maka ibu Anda supaya menyampaikan kepada ayah Anda atau bapak Anda dengan sebaik-baiknya, terutama pada saat, pada waktu, pada timing yang tepat. Jadi Anda paling tidak mengatakan pada ibu, Bu, tolong sampaikan pada ayah. Ayah itu menginginkan anaknya bahagia, anaknya senang, anaknya itu hidup dalam tidak dalam kesengsaraan atau tidak dalam penderitaan.
Kalau hal ini ingin terjadi, tolonglah Bu, jangan saya dijodohkan dengan dia. Karena apa? Nantinya saya akan bertemu setiap saat, berhadapan setiap waktu, bahkan tidur pun akan bersama. Kalau saya tidak cinta, kalau saya tidak senang, apakah itu tidak akan menimbulkan penderitaan kehidupan saya? Tolong sampaikan pada Bapak, agar Bapak tidak memaksa saya untuk dijodohkan dengan dia. Ini apa itu jawaban yang pertama, supaya Bapak Anda dan biasanya seorang gadis atau seorang jejaka ini kalau memilih jodoh itu ibaratnya orang dulu berkata sama seperti Anda akan naik bis. Contohnya sekarang seperti Anda dari Banyuwangi mau ke Surabaya, ini paling tidak Anda menunggu bis yang lewat. Bis yang lewat pertama ternyata bisnya jelek, supirnya gagah, supirnya keren. Nah, tapi Anda tidak cocok sehingga bis itu lewat. Sedangkan yang kedua Anda masih menunggu bis lagi. Bis yang kedua datang dengan bis yang bagus, bis yang AC, ternyata supirnya tua, supirnya pun nggak cocok dengan angan-angan Anda, maka Anda pun tidak jadi naik. Nah, jadi ibarat kesempatan itu tidak datang dua kali, maka Anda harus memberikan keputusan sebelum kesempatan itu lewat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Anda menginginkan dengan pacar Anda paling tidak akan melakukan kawin lari. Nah, di dalam kawin lari itu Anda otomatis akan hidup di daerah orang lain. Jadi Anda harus pikirkan, kalau pepatah dulu mengatakan hidup di negeri sendiri walaupun hujan batu itu akan enak daripada hidup di negeri orang dengan hujan emas atau hujan perak. Nah, apa sebab? Kalau orang tua mengatakan seperti itu, kalau Anda hidup di negeri sendiri otomatis tahu lingkungannya, tahu keadaannya, radius 1 kilo, radius 2 kilo itu masih tahu bahwa itu si A, itu si B, itu si C tahu. Tapi kalau Anda hidup di negeri orang, Anda akan tidak tahu bagaimana lingkungan yang Anda tuju. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan. Kalau Anda memikirkan hidup kawin lari, paling tidak pacar Anda atau orang yang Anda cintai, itu setidak-tidaknya Anda tanyakan, dia punya kemampuan apa? Bagaimana skillnya dia? Hidup di daerah orang lain itu tidak mudah, apalagi untuk mempertahankan cinta. Nah, jadi ada orang dulu mengatakan, kalau kamu hidup di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, ibaratnya itu di dalam rumah, ini kamu memfokuskan mengandalkan cinta. Kalau kamu hidup kamu dalam kekurangan, dalam keadaan yang menderita, maka cinta akan keluar dari jendela. Ini yang perlu Anda pikirkan. Nah, kalau Anda sudah berpikir demikian, apakah pacar Anda tadi siap untuk memperjuangkan cinta di daerah orang lain? Karena apa? Kalau kita bertamu kepada orang, atau itu saudara, apa itu kerabat, apa itu teman di daerah lain, itu kata Ustadz, kata Mbah Yai, umurnya 3 hari yang perlu dihormati. Setelah 3 hari, nah itu hidup sendiri-sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu, apakah yang ia miliki, skill yang ia miliki untuk berusaha, menghidupi, mencari kebutuhan, mempertahankan cinta, apakah itu sudah siap? Ini yang perlu Anda selidiki, yang perlu Anda dalami, bagaimana karakter dia, bagaimana sifat dia, bagaimana tanggung jawab dia. Kalau Anda menginginkan pertanyaan yang kedua untuk kawin lari. Nah, jadi sesuai dengan tema kita, memilih dan memilah masalah ini.
Anda punya satu masalah, apakah nuruti kehendak orang tua, apakah Anda akan kawin lari. Ini yang memutuskan, yang bisa memberikan keputusan adalah Anda pilih yang mana. Itu untuk Mbak Jahrotun, ulasan atau jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.